Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2018. Nah, kami akan membahas tentang materi fisika, di mana topik utama pada bahasan kali ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada topik ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, mampu memahami, dan mampu menyusun rancangan pembelajaran serta mampu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, khususnya pada materi fisika. Nah, agar kita dapat memahami lebih jelas sintaks model pembelajaran berbasis proyek, kami akan sajikan simulasi tentang penerapan pembelajaran berbasis proyek, khususnya pada materi fisika, yaitu materi fluida statik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Oke, ada temannya yang tidak hadir? Ayo, Oh, kalau begitu saya absen dulu deh. Bu. Suruhkan naik. Zikrullah, Hadir Bu. Makfir Aulia, Inta, Hadir, Bu. Sri Wahyuni, Sakit Bu. sakit abi nih. Isulan. Sejak kapan disuruh? Kemarin, Bu. Ada kesalahan dokter? Ada Ibu. Tantenya tadi dulu pun Bu. Siapa? Tantenya. Oh, tantenya. Tinggal sama tante kan ya? Iya. Nur Asmi, Hadir, Bu. Dian Mayasani, Hadir, Bu. Sofiana, Sakit, Bu. Ica, Hadir, Bu. Rahmat, Hadir Bu. Ruslan, Hadir Bu. Mufti Hatur. Hadir, Bu. Oke, dua orang tidak hadir, Dik. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi fluida. Jadi, fluida ini pasti sudah kalian pelajari sebelumnya, toh? Iya, Bu. Nah, oke, jadi fluida di sini terbagi atas dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Jadi, fluida ini berupa zat cair yang mengalir. Akan tetapi fluida statik di sini adalah berupa zat yang tetap diam dan tidak bergerak. Contohnya yaitu air yang kita simpan di dalam gelas. Air di sini berupa fluida, tetapi dia tetap diam dan tidak bergerak. Sampai sini paham? Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita capai di sini yaitu di sini siswa mampu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat fluida statik. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap
memberikan pertanyaan dasar tentang materi fluida. Untuk itu, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan mendasar atau pendapat tentang materi fluida statik? Silakan angkat. Oke, jadi siapa yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan pertama? Silakan angkat tangan. Saya dulu. Oh ya, silakan Ruslan. Ya, mohon maaf Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdiri ya. Iya. Ruslan, silakan berdiri. Ya. Begini Bu, kemarin pasnya SMP saya pernah dapati yang namanya hukum Pascal, di mana bunyinya itu mengenai tekanan, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya ketika zat cair pada ruangan tertutup ditekan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, pertanyaan saya Bu, kalau misalkan fluida itu kan ketika ditekan maka tekanannya diteruskan ke segala arah. Ketika dalam ruangan tertutup itu mengalami tarikan, apakah diteruskan juga ke segala arah? Mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali ya Ruslan. Jadi di sini Ruslan ingin cari apakah di tekanan itu jika di ruangan tertutup akan mengalami tarikan ke segala arah. Yes. Begitu Ruslan? Iya. Oh iya. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan Saya pendapat? Bu. Oh iya, Saudara Zulkarnain. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Yang saya ingin tanyakan di sini tentang tekanan hidrostatik Ibu. Nah, tekanan hidrostatik pada titik suatu kedalaman air bergantung kepada apa Ibu? Terima kasih. Oke. Bagus ya pertanyaan dari Saudara Zulkarnain. Selanjutnya, saya terakhir ya. Oke, terakhir. Silakan Saudari Dian. Baiklah, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu salah satu contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Oh, penerapan dari hukum Archimedes ya? Iya Bu. Oke. Jadi sudah ada 3 temannya yang memberikan pertanyaan dasar tentang fluida statik ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari temannya ini, maka Ibu akan memberikan pembagian kelompok dari 3 pertanyaan ini. Jadi membagi 3 kelompok ya berdasarkan pertanyaannya. Iya Bu. Oke, kelompok pertama itu Ruslan, kelompok kedua Zulkarnain, kelompok ketiga itu Dian. Jadi ini adalah 3 orang adalah ketua kelompok dari masing-masing kelompok. Nah, karena di sini ada berapa orang? Ada 12, 11, 10 Bu. Oke, 10 karena 2 orang tidak hadir ya. Iya Bu. Jadi ada 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Iya Bu. Nah, silakan ketua kelompok masing-masing membagi kelompoknya dan Ibu berikan waktu selama sekarang sudah jam berapa? Oke. Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk mencari atau untuk mendiskusikan kelompoknya materi dari masing-masing kelompok ya. Ibu. Baik. Bu, Ya. begini Bu. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan materi-materi ini? Maksudku caranya. Oke, jadi pertanyaan bagus untuk semuanya. Nah, materi-materi ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan. Nah, di perpustakaan di sini itu banyak literatur yang bisa membantu kalian mencari informasi tentang materi-materi kalian. Nah, yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan informasi dari internet. Jadi kalian bisa, karena di internet itu banyak materi-materi mengenai fluida statik. Jadi kalian bisa mendapatkan
informasi atau materi dari internet. Nah, atau kalian bisa mencari dari guru-guru yang paham tentang fisika atau fluid dan statik ini. Oke, paham? Paham. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya? Kelompoknya belum dibagi, Bu. Oh iya, nah kelompoknya ini kalian pilih sendiri dari masing-masing temannya ya, karena tadi sudah bagi kelompok ada 3 orang dari 3 kelompok. Jadi kalian membentuk kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke? Atau mau ibu yang bagikan? Oke, Bagikan dulu. saya akan bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok pertama itu ketua kelompoknya Ruslan. Jadi Ruslan bersama Inta dan Ica. Oke? Kelompok kedua dari Zul, Rahmat, Mukti. Oke? Bu. Kelompok ketiga dia siapa yang belum? Sikula. Nur Asli dengan Mufira. Oke. Jadi sudah lengkap ya kelompoknya? Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti setelah 30 menit kemudian kita akan melanjutkan presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai di sini paham? Paham. Oke, jelas ya. Iya, Bu. Silakan ketua kelompok memimpin masing-masing kelompoknya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita tiba untuk penyajian dari hasil diskusi kalian. Nah, pertama, silakan buat kelompok pertama untuk menyajikan hasil diskusi dari pertanyaannya. Untuk kelompok pertama yang mewakili siapa? Dari ketuanya saja dia. Oke. Sini, Noe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai perwakilan sekaligus sebagai ketua dari kelompok 1, di mana dalam diskusi tadi membahas mengenai pertanyaan mengenai hukum Pascal. Nah, adapun hasil diskusi dari hukum Pascal yang kami dapatkan yaitu yang pertama, bahwasanya dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan saat cair dalam ruang tertutup yang kemudian diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya saat cair pada ruangan tertutup, jika ditekan maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Adapun mengenai pertanyaan tadi, yaitu apakah ketika ada tarikan pada suatu ruangan tertutup, apakah diteruskan ke segala arah? Nah, dari berbagai referensi, baik dari web, buku, dari perpustakaan tadi, kami mendapatkan jawaban bahwasanya tekanan di sini baik itu dorongan maupun tarikan ketika dalam ruangan tertutup maka akan diteruskan ke segala arah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke.
diskusi dari hasil diskusi dari kelompok pertama. Nah, apakah ada tambahan dari kelompok pertama, dari anggota kelompok pertama? Tidak ada, Bu. Oke, cukup Di. Ya Bu. Nah, saya persilakan buat kelompok 2 untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Rahmat Ibu. Jadi siapa? Zulkarnain Bu. Oke, Zulkarnain silakan. Iya Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi dari teman kelompok saya itu sendiri. Nah, di mana hukum utama hidrostatik pada sebaran titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan seimbang. Nah, di mana tekanan hidrostatik itu sendiri pada titik di suatu kedalaman air bergantung pada jarak terhadap permukaan air. Nah, apa demikian? Karena sesuai dengan formula tekanan hidrostatik, maka yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah jarak terhadap permukaan air itu sendiri dan massa jenis fluida tersebut. Nah, contohnya yaitu air laut memiliki massa jenis yang sedikit lebih besar dibanding air tawar, sehingga air tawar dengan air laut tidak bisa menyatu. Nah, contohnya juga dengan massa dengan minyak dengan air dengan minyak tidak dapat menyatu karena massa dari kedua benda zat tersebut berbeda. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Oke, dari kelompok 2 masih ada tambahan dari teman-temannya atau sudah cukup? Cukup. Oke. Nah, selanjutnya kelompok terakhir deh. Saya persilakan untuk perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman kelompok, yaitu salah satu contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh di sini yaitu balon udara. Jika balon udara diisi dengan gas dengan massa jenis zat cair yang lebih kecil atau ringan dari massa jenis udara di sekitarnya, dengan perbedaan massa jenis tersebut dapat membuat balon udara mendapat gaya angkat ke atas sehingga balon udara dapat terbang seperti pesawat. Baik, ya itu saja contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Ada tambahan dari teman-temannya? Ada Bu. Oke, cukup. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini itu pada mata pelajaran hari ini tadi telah dibagi ke 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang hukum Pascal, di mana pada ruangan tertutup itu jika mendapat tekanan atau tarikan maka akan diteruskan ke segala arah. Nah, untuk kelompok kedua yang membahas tentang tekanan hidrostatik. Jadi di sini tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh massa jenisnya. Nah, untuk yang terakhir adalah hukum Archimedes. Jadi pada hukum Archimedes yang memberikan contoh pada balon udara. Nah, itulah pembahasan atau materi kita hari ini. Tadi kesimpulan dari teman-temannya dengan hasil diskusinya. Nah, untuk itu siapa yang bisa membuat kesimpulan pada materi hari ini mulai dari fluida sampai yang terakhir? Jadi siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi pertama kita hari ini? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oh ya, Ruslan silakan. Berdiri Bu. Ya.
Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, adapun kesimpulan yang saya dapat pahami pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu mengenai fluida. Fluida kan merupakan zat cair. Dan fluida di sini ada terbagi menjadi dua, ada fluida dinamis, ada fluida statik. Nah, pada pembahasan pembelajaran tadi itu kita khusus pada pembelajaran fluida statik. Nah, pada bagian fluida statik meliputi beberapa hukum dan beberapa hukum. Yang pertama itu ada dari hukum Pascal, kemudian mengenai PT yang dibahas dari saya sendiri dan teman satu kelompok, kemudian ada tekanan hidrostatik yang dibahas oleh kelompok 2, dan yang ketiga itu adalah tekanan Archimedes. Nah, pada setiap pembagian tersebut ada beberapa rumus dan kemudian bisa saling berkaitan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi sudah paham semua tentang materi fluida pada bagian fluida statik? Iya Bu. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang karena sudah paham, di sini sudah Ibu siapkan naskah soal untuk kalian kerjakan. Jadi Ibu akan bagikan naskah soalnya. Silakan dikerjakan. Kerja di rumah Bu. Kerja di sini. Waktu selesai. Jadi jangan dikumpulkan. Oke, waktu selesai. Sudah semua? Iya Bu. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Ibu harap kalian belajar baik-baik di rumah. Iya Bu.